dan juga janganlah kita di dalam hal majelis ini untuk saling berbicara. Mari kita bersama-sama menyimaknya dengan betul-betul, karena itu adalah adab di dalam majelis. Adapun di dalam ceramah agama atau mau'izatul hasanah ini yang akan disampaikan oleh Al-Qaram wal Muhtaram Kiai Ahad Ansari Al-Karim dari Buruan, kepada mohon izin kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk dulu. Duduk dulu ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wat tuqa wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa', amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum bi thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Wa qala aidan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala al-Imam al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi fi maulidihi wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa Allah bihi ashrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul wa dhuhuru ayatillahil bahirati fi dhalikal mi'raj wa tasharruqus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dhalikas siraj. Faqad araja al-habib sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu al-amin sayyiduna Jibril ila hadratil malikil jalil ma'at tashrif wat tabjil. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhu wa rasuluhul karim
wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun al-ahibba, para habaib dan para syaraif, zuriat dan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Abdurrahman Al-Aidrus, sahibil fadilah Al-Qari As-Sayyid Al-Habib Khairullah bin Abdurrahman Al-Aidrus, dan para habaib lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Seluruh alim ulama, guru-guru agama, para ustaz, para pengajar, para da'i ilallah yang turut berhadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati, kami ta'zimi, kami muliakan. Kepala Desa Bahaur Tengah beserta unsur desa lainnya yang kami hormati, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh remaja, tokoh-tokoh wanita, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan Allah dalam satu majelis yang mulia, di satu rumah Allah, di satu masjid Al-Ikhlas. Semoga kehadiran kita semua diniatkan dengan niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan surganya Allah dan bertemu dengan Allah nantinya di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita, idola kita, contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutaba'ah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah keajaiban, keanehan, tidak masuk di akal dan pikiran manusia. Karena Isra Mi'raj begitu besar, begitu agung, begitu mulia, sehingga kada bakal masuk di otak halusan. Isra Mi'raj begitu luas, begitu agung, begitu besar, sampai Allah mengawali keterangan tentang Isra dan Mi'raj dengan kata subhana. Sepanjang Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada ayat yang dimulai dengan kata subhana terkecuali ayat dalam surah Al-Isra ini. Menunjukkan semua itu bahwa apa yang diceritakan Allah di situ adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, perjalanan Isra saja 1.500 km, bukan jarak yang dekat. Belum lagi naik ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, Rabb dan Mustawa. Itu tidak bisa diukur dengan kilometer. Tidak bisa diukur dengan kilometer. Jangan sampai ke langit ketujuh, ke langit pertama aja sudah miliaran. Tetapi jarak sejauh itu bisa ditempuh Nabi dalam waktu yang sangat singkat. Ini ajaib. Sangat singkat.
Ada yang bilang karena berangkat Nabi sesudah tengah malam, kembali sebelum subuh, maka berangkat Nabi secara rasional itu tidak lebih dari 4 jam. Ada yang katakan lebih pendek daripada itu. Wah, ini zaman maringkas-ringkas dipendiki, dihandapi. Ada yang bilang 3 jam. Ada yang bilang cuma 2 jam. Ada yang bilang lagi cuma 1 jam. Bahkan ada yang bilang lagi Isra Mi'raj hanya perlu waktu beberapa detik. Dibuktikan bahwa pembaringan Nabi ketika berangkat Isra dan Mi'raj itu masih hangat. Masih hangat, masih panas, menunjukkan sangat sebentar. Begitu ulun duduk di sini lalu berangkat. Nah, ini kan panas nah. Bibinian mangat lagi panasnya. Apalagi nang Panjang Buru. Oh, itu panas. Ada panas lagi. Kami. Nah, berdiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi begitu mulia sehingga dapat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah keistimewaan. Artinya yang lain tidak dapat, cuma beliau yang dapat. Istimewa. Sama rata, sama dapat, sama ada, pada istimewa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan peristiwa ini. Makanya Nabi itu satu-satunya orang yang disebut punya kedudukan maqamam mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji. Satu-satunya Nabi yang disebut Allah wa rafa'na laka dzikra, kami akan angkat, kami akan muliakan, kami akan viralkan namamu. Tidak ada nama yang paling populer sepanjang zaman melebihi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini makin tambah populer nama Muhammad. Di Perancis, yang seolah Perancis sama aja ada. Bapak berjalan ke situ, ada bisikulah juga. Di Perancis itu bila laki-laki, karena Perancis itu sudah banyak orang Islam dan rata-rata laki-laki Perancis itu bernama Muhammad awalnya. Namun seterusnya itu barang aja Muhammad apa asal sesuai, jangan Muhammad Jabluk, ada sesuai. Atau Muhammad Maling kalau ada sesuai juga. Muhammad Soleh, Muhammad Khairullah, Muhammad Ansari, enggak, Muhammad Sarbani, pengurus ya Pak. Irham lah, ganti Muhammad Irham. Betusnya kawan, sesuai amplopnya kawan. Ulun ini aslinya kayak nang disambat MC tadi, Al-Haj Ansari Al-Karim. Ansari Al-Karim itu aja aslinya. Cuma ketika di sanawiyah jar guru tambahi Muhammadnya. Jadi MC tadi tak tinggal Muhammadnya tak. Ulun danda. Kambing seikung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam peristiwa ini ada sesuatu yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Apa itu? Nabi langsung berjumpa dengan Allah. Sudah dibaca Habib tadi ayatnya. Sudah dibaca.
Kalau dalam Maulid Al-Habsyi, tashhadu fi hadzatul lidzat wa tatalaqqa awatifar rahman wa sawabiqal quyudati bi aidil khudu'il albad. Bersaksi zat basyariah manusia Nabi Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemuliaan Nabi. Ketika Nabi lain tidak bisa seperti itu. Nabi Musa contohnya. Nabi Musa ini orang hebat. Jaga Allah. Jaga lagi halus dipelihara oleh Fir'aun. Jadi terkadang orang yang maharago itu buntat tapi jadinya hebat. Ada orang maharagu bagus tapi jadinya buntat. Ada, ya kan? Diharagu oleh Fir'aun, tinggal dan diam di istana Fir'aun dari bayi sampai remaja. Jadi pas Fir'aun kenyamanan duduk di singgasana, disipak Nabi Musa singgasana nenek patah kakinya, tajungkang Firaun. Kenyamanan duduk sipak sidin maka wasi patah kencang juga jago. Uma Firaun sarik manar mendabau sidin. Ujar Firaun, tuh Musa bunuh. Ada bini Firaun bernama Asiyah. Ujar Asiyah, jangan anak kita nih, berarti anak kita nih kayaknya kawa jadi panglima perang. Karena inya jagau, gancang, sipaknya patah. Betul juga jadi Firaun. Ada jadi anak bunuh. Satu hari pulang Firaun berjalanan di higa satu hari Nabi Musa berjalanan di higa Firaun nih. Firaun duduk di singgasana. Jangan kayaknya biaya boleh ibadah itu Firaunnya aja. Contohkan aja. Yang ada mau lihum Firaun. Menawar terus. Jadi janggut Firaun nih pian panjang. Parak sampai ke lantai. Nabi Musa ini ngaran kananakan dikiranya ayunan. Nah, Uma Firaun mau umpat. Nah, Uma Firaun diulah ayunan. Nah, Nabi Musa. Ang Firaunnya nah langsung aja sarik. Bunuh. Ujar Firaun. Nya dikit-dikit bunuh orang jago nih kak. Ya Allah, amparah. Bunuh lah ya. Nah, orang jago tuh pada hapan di luaran itu. Ayo jurang, ada jadi. Jar Siti Asiyah, tenang bos. Ini berarti anak kita ini dasar berani, hebat, pantas kaina jadi panglima. Wah. Kada jadi harus dibunuh. Aku sakit banget tercabutnya. Tak berubut. Jadi jauh ujar Siti Asiyah kini aja nah. Kini aja. Inya kan kanak-kanak. Musa ini masih kanak-kanak. Jadi kadang ngerti itu janggut itu ayunan. Kadang ngerti kadang bisa membedakan. Dikiranya ayunan. Pada janggut. Nah, kadang ngerti. Waduh ngerti apa itu jar Firaun. Guna udah. Nah, pian hendak membuktikan ini korma sepiring, ini batu apa bukan batu bara api sepiring. Lamunnya memakan korma, barinya bakal. Lamunnya memakan bara api, barinya bakal. Disiapkan oleh Firaun dua macam tadi, satalam korma, satalam bara api. Nabi Musa nih tahu ini korma, ini bara api. Nah, tangan sidin hendak menjabai
tapi Jibril menunjul ke sini. Menunjul pula ini. Jadi nang dimakan sidin kada korma bara api lalu gusang ilat. Nah iya nang timbul doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Karena lidah Fir'aun pilat bakas gusang karena berapi. Padahal pilan dua ini korma ini berapi, tapi ditunjuk Jibril supaya Fir'aun tahu dasar ada bakal belum. Nah pas makan bara kayak aja Siti Asia. Panitia bisa benar. Untung kada kasumur. Ini ulun tiwas pengono ini. Amun kada menikahkan nih awas nih. Parak banget deh. Iya kah? Nabi Musa alaihi salam bergelar kalimullah meskipun pilat di sini karena makan bara, tapi diistimewakan Allah bisa bicara sama Allah. Nyabian ada aja keistimewaan anak ulun sampai hari ini usia 22 tahun belum bisa bicara. Ada kau bandel, tapi Allah beri keistimewaan indra keenam nang main. Indra keenam nang main. Indra matanya melihat. Indra ininya kada dengar. Indra ininya kada bisa pandai. Paling mama, abah, duit. Ini nah di jadi biar ulun kada ujian wajar itu anak ulun tertua, makanya jangannya ulun artinya anak ulun tuh 22 tahun lebih sudah umurnya mungkin jangannya normal bisa sudah berminantu ulun. Karena umur ulun ini buai mun pintangan sini ke sini itu 52 tahun. Amun mulai sini ke sini itu 15 saja. 15. Artinya liur tuh sama aja, biar pian aja biar bangun sama aja liur. Cuma hendak diujarakan. Apa artinya susu kerinjing tak ada. Baca susu kerinjing. Nah, hadirin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam walaupun tadi Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani, ya Allah lepaskan ikatan di lidah ulun karena kada sampai bahasa sambat. Makanya tidak ada nabi yang didampingi oleh nabi lain terkecuali Nabi Musa. Siapa mendampingi? Nabi Harun. Nang ini menasihati, nang ini nang bepandil lah orang berhikmat. Nabi Harun, karena Nabi Harun fasih lidahnya. Nabi Musa kada terlalu fasih. Jadi Nabi Musa bepandil lawan Nabi Harun. Nabi Harun menyampaikan kepada umat. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermukalamah sudah bisa bicara sama Allah. Diizinkan bicara dengan Allah, tapi tidak diizinkan berjumpa dengan Allah. Ya kah? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina Nabi Musa diberi izin oleh Allah bicara dengan Allah. Bapandir lawan Allah. Ketika sudah bicara lawan Allah, memohon tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya supaya bisa memandang Allah. Di Quran jelas tulisannya, qala rabbi arini andur ilaik. Wahai Allah, perlihatkan dat engkau kepadaku
aku ingin melihat zat engkau. Perlihatkan zat engkau kepadaku, aku ingin kepingin melihat zat engkau. Ya kan? Jadi Nabi Musa minta supaya bisa melihat Allah. Apakah kabul? Tidak. Kada kabul, hendak melihat Allah kada kabul. Ujar Tuhan, jawab Tuhan apa? Qala lan tarani. Musa, kau tidak bisa melihat aku. Kau kada bakal melihat aku, wahai Musa. Nah ini, kalau Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah kada dikabulakan, tapi Nabi Muhammad dikabulakan. Walaupun kada minta tapi diberi. Mana lawan minta tapi kada diberi? Luar biasa nang kada minta diberi, ini luar biasa. Ketika Nabi Musa mohon, Rabbi arini andur ilaik, jawaban Allah, lantarani, kau tidak bisa melihat aku. Tapi nangaran Nabi Musa jaga tadi. Orang jaga ini pian kada kau sekali dua kali. Ya Allah, minta pang satu mat barang memandang pian. Tidak bisa. Jawaban Allah. Ujar Nabi Musa, sakit barang, satu mat barang, sekejap barang, sepandang barang, asal melihat. Oh kada gampangan. Bila sudah bicara lawan Allah, pasti rindu melihat Allah. Kita aja nang kada pernah bicara lawan Allah, kada pernah bicara lawan Allah, pasti rindu lawan Allah, hendak melihat Allah. Kayak apa yuk? Makhluknya inilah luar biasa langkar. Pemandangan alam luar biasa langkar, tatanan alam semesta luar biasa tercipta bagus benar. Bagaimana dengan Allahnya? Alam semesta begitu indah, Allah jauh lebih indah karena pencipta alam. Guru sekumpul bungas benar, bagaimana dengan nang pencipta guru sekumpul? Nabi Muhammad di atas itu bungas, langkar, ganteng, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kayak apa Allahnya? Jauh lebih bungas. Ya kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu bungas, suka kepada keindahan. Nah, disitulah Nabi Musa rindu. Bicara sudah. Jika orang di dunia nih bakontekan lewat WA sudah, beteleponan lewat apa? WA sudah. Halo, pian di mana ding? Ulun di Bahur. Awalah hari Ahad batamuan di Masjid Al-Ikhlas. Inggih ulun hadangi, ulun kayaknya di teras saja. Cari. Iya Pak Deng, ngaran pian siapa Deng? Ulun Jubaidah. Pian bang siapa? Ya Muhammad Ansari. Iya. Sudah bicara, sudah berteleponan, ujar habar nangaran Muhammad Ansari itu bungas. Habar warak. Ujar habar nangaran Muhammad Ansari itu ganteng. Habarnya warak. Lihat muha ulun ada bungas. Hidung mancung tak keluar kada jua.
Mencongnya ke dalam, agak mitak sedikit, agak hitam sedikit. Tapi bibinian jangan menghina. Hitam-hitam kereta api. Biarpun hitam, banyak hajana anak mengambil laki. Tampulu ada pengolok, keluar pantunnya. Nah, Nabi Musa rindu dengan zat Allah, ingin jumpa dengan Allah. Rabbi arini andur ilaik, perlihatkan zatmu ya Allah. Ujar Tuhan, ada awak pangkat ikam itu belum sampai lagi untuk melihat aku, belum. Nang dapat bintang 5 itu kan jenderal ke atas itu. Mengkupra anak bintang 5. Bintang apa? Bintang di langit ya lagi. Ujar Tuhan, kalau kau memaksa untuk melihat aku, pandur ilal jabal, pandang ke gunung Tursina. Gunung Tursina itu bukan gunung biasa. Kalau di Binuang ada ngarannya Gunung Batu, tapi kawah ditanami jagung. Ngaran aja Gunung Batu, tapi tanahnya subur, kawah ditanami jagung, kawah bertanam kacang situ. Tapi kalau Gunung Tursina, dalam kitab disebutkan Gunung Tursina sepenuhnya adalah batu dan cadas. Batu sebukuan. Pian hendak berdiam situ alaparan. Bahuma kada kawa, bakabun kada kawa, batanam singun kada kawa, batanam sawit kada kawa. Bebini di situ lapah juga. Ada kawan. Usaha nambah. Nah, gunungnya batu keras cadas. Jadi jar Tuhan, amun ikam maksa melihat aku, tuh lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung akan tetap di tempatnya, tetap berdiam, tidak bergolak, tidak hancur, itu pertanda kau bisa melihat aku. Tetapi bila hancur wahai Musa, itu cirinya kau tidak bakal bisa melihat aku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tajalli di gunung itu, ja'alahu dakka, lalu gunung bergoyang. Tahambur kanan kiri, tahambur, hancur, lebur, meletus, meledak. Dar. Supaya kanan yang mandir, tembak dulu. Meledak. Apa yang terjadi? Nabi memang hebat, Nabi Musa hebat, tapi kadar jiwa dan keilmuan serta makrifatnya tidak sampai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ana a'rafukum billah, aku adalah orang yang paling makrifat dengan Allah. Otaknya Rasulullah itu sampai ke Allah, jangan ke atas melihat Lauh Mahfuz. Ya kah? Amun kita jangan ke atas melihat pelapon. Ada awahan Lauh Mahfuz. Nah, disinilah kedudukan Nabi Musa. Ketika meledak gunung, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa roboh, jatuh, rabah, langsung pingsan. Ketika sadar ditawarkan lagi oleh Allah, Musa, jadikah melihat aku? Ada. Pingsan ada. Melihat gunung aja pingsan. Allah, kekuatan jiwa Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah, tidak terjadi. Nabi Muhammad tidak minta berjumpa dengan Allah, santai malah malam Senin 27 Rajab bersandar di sisi Ka'bah. Adang dulu. Labah mantap, boy, minum sandar-sandar. Basandar sidin Nabi. Nah, basandar sidin di sisi Ka'bah. Santai. Kada ada jadwal, kada ada acara apa-apa.
tapi Allah yang rindu dengan Nabi Muhammad, maka diundang Nabi Muhammad berjumpa Allah. Hebat kala. Lamun kita hendak bertemuan guru sok kumpul, kasak situ, kasak sini, kiau situ, kiau sini, telepon situ, telepon sini, nang patuh-patuh kan guru sok kumpul, kada tantu awak juga. Amun guru sok kumpulnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apian kabah? Iya aku, aur kanak, kada, kesok kumpul lah. Jam berapa? Ya sore-sore Mbak Asar. Inggih, amun gurunya namanya pun kita. Ada urusan nang satpam, nang jaga, nang apa tuh ada urusan nyus aja. Paling minta oleh sudah bener lah, no abah sudah. Ayo masuk. Nyaman. Lamun kita nah hendak bertemuan banyak benar baharian pejabat aja kalau bertemu. Gubernur kalau bertemu, bupati lawan abah ulun tuh camat berapa camat, bupati berapa bupati, hendak bertemuan guru sekompol, ujar guru, ujar nang jaga, abah gagaringan. Abah hauran, abah lagi guring, abah lagi menyama-nyama. Nah ini, disitulah derajat kemuliaan Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari yang lain. Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah, tidak terjadi. Nabi Muhammad justru Allah yang rindu kepada beliau, ingin berjumpa. Jibril malam itu dipanggil oleh Allah, Ta'al ya Jibril, sini wahai Jibril. Ta'al ya Mikail, Ta'al ya Israfil, Ta'al ya Israel. Datang malaikat keempat. Ujar malaikat Jibril, kiamat kaya Allah. Bertakun kiamat, belum lagi ya. 2012 sudah jadi, gagal. Kiamat gagal ya. Ada siap lagi. Ada siap, ada jadi kiamat. Babang, ujar Jibril, kiamat kah? Hal taqumus saah. Ujar Jibril. Ujar Jibril bertakun lawan Allah, kiamat kah? Ujar Tuhan, ada. Apa tugas kami ya Allah? Kau jemput kekasihku Muhammad malam ini juga. Aku rindu sama Muhammad. Wah ini nang hebat dia. Jemput kekasihku Muhammad. Aku rindu sama Muhammad. Musa dahulu minta bertemu Allah, kada diizinkan bertemu Allah. Nabi Muhammad kada tahu urusan, ternyata Allah nang rindu lawan sidin, lawan Nabi Muhammad. Malam 27 Rajab disuruh Jibril menjemput Nabi Muhammad. Allah, inilah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi dalam kemuliaannya seperti itu, Nabi Muhammad tidak sombong, tidak pongah, tidak takabur, tidak merasa harap. Kita nih bahanu kan bilanya sudah di atas angin, itu kan diingat di kawan. Kawan bakal leker bahari imbas sudah bermobil Alphard bah. Jangan marah malah ditutup kacanya. Jangan tidak barang dibuka sedikit. Apa kabar dul? Nah, adul. Nang bisa Alphard ijak. Ini Bandung sudah di atas tuh diingat. Pemimpin sekarang di sana bang, di sini kan ada. Itu bila sudah dipilih, kada ingat lawan yang memilih. Kada ingat seorang tuh jadi karena orang memilih. Kada ingat lagi pura-pura ada binandu. Tuh di Amerika ada. Di sini kada ada bang, paling sedikit. Orang yang di atas terkadang sulit untuk ingat yang di bawah. Nabi Muhammad ketika mendapat peristiwa Isra dan Mi'raj, setidaknya ada 3 episode beliau ingat lawan kita. Yang penting ingat lawan kita. Apabila satu, ketika disiapkan borak oleh Jibril, boraknya hebat, bawaan di surga, pilihan lagi. Di surga ada 40.000 borak, bungas berataan, cantik berataan, gagah berataan.
satu dipilih, nang paling bungas, paling cantik. Asalnya burak tuh buaya kada bungas nang saikung nih, kurus, karing. Di sini basusungayan lah, bebakas nangis. 40.000 tahun menangis merindukan Nabi Muhammad. Apabila inya melihat nama Nabi, cangang ke atas ada nama Muhammad, cangang ke pintu surga ada nama Muhammad, cangang ke banyu jadi cermin di dahi burak ada tulisan Muhammad, sehingga bikin rindu karindangan si burak yang satu ini. 40.000 tahun rindunya luar biasa. Jibril ini pian disuruh memilih oleh Allah, burak saikung aja, ada boleh tak dua, saikung aja buraknya. Itihi burak, ini bungas, ini bungas, ini bungas, ini bungas, ini cantik, ini cantik, ini cantik, ini montok, ini seksi, ini sarabak anjang. Bingung milih, ya kah? Bingung milih. Ada saikung nang koros pina nih, pina basusungayan di sini nah. Pina anu sudah apa ngarannya, pina apa raut muka tuh kada bagus lagi. Ya kah? Dipandiri Jibril, orang jar burak orang jar Jibril burak nang lain tuh rame di surga. Ika mah kenapa dibuncu aja, nangis ya pulang. Pian tahu maka. Ini bahasa kitanya kayak itu, pian tahu maka. Batu gin tahu hati ulun ini nangis. Memang kenapa? Ulun sejak 40.000 tahun yang lampau sudah melihat nama Muhammad, di hati ulun rindu sekali, karindangan luar biasa kepada orang yang bernama Muhammad. Tapi sampai saat ini ulun bingung kemana ulun hendak melihat Muhammad, kemana ulun hendak mencari Muhammad. Ulun rindu luar biasa tapi gak ada tahu alamatnya. Alamat Muhammad di mana? Ada tahu? Ajar Jibril, pas. Ya ada juga orang minta rokok pas hab. Mindruk sabil jalan, minta rokok sebilah. Ujar jawabannya pas hab, pas habis. 40.000 tahun sudah aku rindu sama Muhammad, tapi aku bingung kemana harus mencari Muhammad, di mana tinggalnya, bagaimana keadaannya. Aku sudah karindangan luar biasa. Nangaran karindangan wahai Jibril, makan nasi kada rasa nasi, rasa beras masak. Makan iwak rasa ikan, makan kuah rasa gawan. Orang karindangan wah ini kayak itu. Orang karindangan bahari kada karuan golok ini kada melanda terus. Ya Allah. Jar Jibril pas pucuk dicinta ulam pun tiba. Nangaran burak ada tahu pantun. Jibril ini kan, Jibril ini orang Lusung ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kau sudah merindukan Muhammad 40.000 tahun. Sekarang aku ingin menghadapkan kau dengan orang yang kau cintai 40.000 tahun itu. Umma burak nih ben anjir. Asik. Batangku pacar. Jangan kita adalah itu pacar bang lain, kekasih yang dicintai. Jadi Jibril jangan hinanjul kayak itu nah, mandi dulu. Turingis awak kurus, rigat, muhapina perut, bagusan dulu. Dimandi oleh Jibril. Banyu surga pada gampangan, sehingga burak yang satu ini lebih kancang dari yang lain, montok dari yang lain, puas dari yang lain, cantik dari yang lain, gagah dari yang lain. Masya Allah. Inilah yang dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang karindangan nipian, anak dibawa tuh anak sajur aja langsung ada suatu baju-baju, anak menyasahin yang dicintai. Ya kah? Namun Habib Ali ia nang menangis-nangis.
Ayah Sayyidi qalbi bihubbika baihun wa tarfi ba'da dam'i tajri dima'uhu. Wahai junjunganku Nabi Muhammad, di hatiku ini wahai Rasulullah tertanam cinta yang sangat besar kepadamu. Wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu, yang keluar dari mata ulun wahai Rasulullah tidak lagi air mata biasa, tapi darah yang keluar. Habis sudah baju mata. Luar biasa. Ini orang pecinta lawan Nabi Muhammad. Ini borak cinta lawan Nabi Muhammad 40.000 tahun. Kita kayak apa? Harusnya kita yang rindu sama Nabi, kita yang cinta sama Nabi. Karena maaf, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendoakan kita tiap hari melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang mengingat kita tiap saat melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang berjuang dari dunia sampai akhirat melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah untuk semuanya masuk surga sampai ke puncak Mi'raj supaya umatnya bertahan masuk surga melebihi Nabi Muhammad. Kada. Nah di situ mestinya bibinian tuh jangan bodak api aja gawian, nang dituntun Ashanti, Yunisara, aturannya baca salawat sambil memasak aja. Nah memasak, sallu ala, nah kanjangan nolong lah parau nurilladzi arajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Nah sambil menggoreng ikan nyangaiwa terus bang Sida ya itu hijai waktu angin kasihkan jadan sulai mabil wisal litakarruma fasaras surur ilal fuadi wa hayyama. Sambil memasak tuh ya angit dah bahasa lawat lawan Rasulullah. Jangan pandir aja, jangan banyak omong. Imamul Ghazali di zaman Sidin sudah bilang haga zamanus sukut. Ini zaman dibanyaki diam, jangan bepander banyak. Bila banyak bepander dosanya kada kehitungan. Jangan banyak ngomong. Sebab di akhirat kena dalam satu hadis, seseorang tidak sadar bicara tidak ada manfaatnya di dunia, nanti bertanggung jawab di akhirat. Itu memperlambat hisab. Kenapa ikan bicara kayak ini? Kenapa ikan bicara kayak ini? Ada kada manfaatnya? Ada kada gunanya? Itu pian bertahun-tahun ditanya tentang satu kata aja. Jadi kan aku sembarang kita omong. Allah, salawat boy, salawat dibanyakin. Barang aja, salawat kamilah tuh kak sambil duduk. Nah, Allahumma sholli salatan ka milata wa salim salaman daman ala
sampai akhir fi kulli lamati wa nabasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Bujur-bujur baca. Ya ada wadah kami sasak baca. Pinanah penyaringnya bemik pulang. Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat sampai Pontianak. Nyanyuk makinnya umanya ijak tuh. Ada umanya ijak, umanya adel. Umanya Inur. Nah, umanya Inur baca. Aduh, umanya Inur nih. Sanunuh umanya Inur nih 3 tahun baru tuh. Membaca tuh salah-salah, dihurangkan fi kulli lamati wa nabasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Dia punya Inur lain fi kulli lamati wa nabasim bi adadi kulli balubil lak. Ya Allah. Ayo bibinian-bibinian jadilah ahli salawat. Dibanyaki salawat. Ulun ijazahkan hari ini salawat nang ringkas, tapi insya Allah apa yang diniatkan hasil. 1000 sehari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini ijazah dari Abah Guru Sakumpul. Sallallahu ala Muhammad. Disambat sidin waktu di Al-Falah, kita sekolah di Al-Falah. Amun ikam hendak jadi anak angkatku, nang bujur-bujur anak angkatku, baca sallallahu alaihi wasallam 1000. Amun kadang baca salawat lain anak angkatku. Sallallahu alaihi wasallam dikit aja. Sallallahu alaihi wasallam. Paling seberapa? Jam paling lawas. Untung 1000. Daripada pandir parecau ada manfaatnya. Membaca salawat tuh nah. Membaca salawat tuh 1 diampuni dosa, 2 diangkat derajat. Ya kah? 1 diampuni dosa-dosa kita, 2 diangkat dimuliakan derajat kita. Ya kah? 3 diberi pahala yang besar di sisi Allah kebaikan. Nah, jadi amun sudah paham di sini, pasti inya kada pihakun bepander dan kada karuan, pasti salawat aja dimontongnya. Kenapa? Inya paham kemuliaan didapat ketika membaca salawat. Ulun disuruh guru bahari waktu di Langgar Ar-Raudhah. Ini kisah pengalaman. Jadi ulun duduk di waktu belajar. Anggaplah sidin di sini nah. Ada jawaban ada. Cangang sini ulun. Jadi mata sidin cangang ulun. Bapandir sidin. Manusia banyak kan? Jadi ujar sidin, nyawa nangai mun tamat Darussalam nih. Kebetulan ulun saat itu tahun tamat. Beberapa saat lagi sudah tamat. Sidin mau ucap itu. Ulun kadang ngerti bang, siapa yang disambat pokoknya mata sidin jangan ke ulun. Nyawa nangai bila tamat nih Darussalam, ini nah tamat di sini Darussalam. Nyawa sebaiknya khalwat. Khalwat, jangan kada. Nah, ketika itu ulun kada yakin bahwa ulun nang disuruh sidin, datang kepada ayah Guru Zarkashi Nasri. Ya, Abah Guru ada bapandir kini sambil cangang lawan ulun. Bujurlah pandir sidin tu tertuju lawan ulun. Ujar sidin, bujur. Ikam khalwat. Berapa lawas dan di mana ya? Ujar sidin, kusarahakan kabinoang lawan mamarina ikam seorang, yaitu Guru Haji Abdul Muthalib nang membimbing ikam. Setengah bulan khalwat, alhamdulillah karasaan berkah dan manfaatnya. Ternyata dunia sufi itu dunia tarekat, hakikat, makrifat segala macam kada kawa dicapai tanpa khalwat. Ya kan? Kada kawa. Orang nang sampai-sampai itu khalwat dulu. Lain orang nang memang mazhub itu memang ditarik oleh Allah ke hadratnya. Ada orang kada mazhub itu kada kawa mun kada khalwat dulu. Nah di situ.
Nang hendak ulun ceritakan ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ulun ini adalah seseorang pengamal salawat. Waktu khalwat itu ujar guru, amalakan salawat kamilah seminggu khatam 4444. Mulai Jumat ulun baca salawat itu sampai seminggu kemudian Kamis sore, maka diancam oleh guru, bilanya sampai adzan ikan belum tuntung 4444 hari Kamis itu, maka batal, diulang dari satu, diulang dari awal lagi. Alhamdulillah peliuran bian tuntung hari Kamis sore, langsung bersalamatan sujud syukur ulun tuntung itu. Jadi guru bagi sah kam tahulah sin fadilat salat kamilah nih nang seminggu hatam tuh, udah tahu. Nah bagus di sini, berarti kamu amalkan kamilah nih kada mau onding fadilat, karena memang disuruh, karena memang katujulan salawat. Jadi jar sidin fadilat salawat kamilah 4444 tuntung seminggu adalah ia akan diberi kemuliaan yang tidak sama dengan orang lain, diberi keistimewaan nang kada sama lawan orang lain. Itu aja sih kisah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau artinya belum berijazah pian salat kamilah, ulun ijazahkan hari ini. Kalau pian belum berijazah sallallahu alaihi Muhammad, ulun ijazahkan. Tapi jangan sekadar menerima ijazah, diamalkan. Ini kada kayak pondokan bahari ijazah salawat banyak, salawatnya banyak, ditikap di dinding, habis dinding salawat aja. Saling baca ada. Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam berapa Bang Olo? Tengah hari udah. Tengah hari sedangkan. Pon 2 jam lah. Sedang lah. Ini kan tergantung apa jarang tak. Tergantung apa jarang tak. Namun artis tuh sawerannya. Kalau di sawer-sawer nih, lamun di pesantren pian ada acara apa, tukang pembaca qasidah yang di sawer, 100.000, 50.000, maka banyak nggak itu. Pangulu ada menimba-nimba lu, tapi minta tambahi 2 jam, ya Allah, sawerannya ada. Allah, udah. Jadi yang pertama Nabi Muhammad ingat kepada kita ketika disiapkan borak, nangis. Nabi disiapkan borak, disuruh nunggang borak, disuruh kendarai borak, nangis. Ujar Jibril, lima tabki ya Muhammad, kenapa anda menangis wahai Muhammad? Ujar Rasulullah, tadzakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Aku dikasih kendaraan hebat seperti ini, teringat kepada umatku, apakah mereka berkendaraan seperti ini nanti di hari kiamat. Ingat lawan kita. Nyaman tapi ingat lawan kita. Sidin nyaman tapi ingat lawan kita. Luar biasa. Sulit mencari pemimpin nang saat nyaman tuh ingat lawan kita. Nang lagi kada nyaman kasih tukang mari ae mencari. Kampung-kampung nang melicak-licak, campur motor ambles akun aja mah sudah terpilih di atas angin, nah gajinya sekian, nah tunjangannya sekian, nah saraba sekian, aur sekian. Kada ingat lagi nang mencucuk bahari siapa? Ada ingat lagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberi keistimewaan, diberi borak, diberi tunggangan hebat, ingat apakah umatku akan seperti ini juga bertunggangan wahai Jibril? Ini pemimpin hebat. Ujar Jibril, umatmu yang takwa nanti di hari kiamat di surga akan berkendaraan seperti ini. Kita nanti di surga kada pakai Scoopy, kada pakai Nmax, kada pakai seped, kada pakai sepeda motor, kada pakai Alphard, kada pakai BMW, kada pakai Pajero, barataan hendak ke mana tunggang borak cus sampai. Amun Alphard ada mau cus sampai, ada mau
Kenapa? Sahebat-hebat Alphard pasti singgah di SPBU. Nyala. Habis minyak enak. Burak ada perlu isi minyak, ada perlu. Nah, ini hebatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, ketika Nabi selesai sholat di Masjidil Aqsa, disuguhkan 3 minuman. Ada enggak? 3. Bibay, rasain contohkan. 1, 2, 3. Sprint. Disediakan oleh Jibril 1 susu. Tulisannya Sprint. Zaman ini zaman dusta. Tulisannya susu beruang. Pangarampun itu susu sapi. Tulisannya susu beruang, guru didustainya wara. Sponsornya pian lihat di TV, nang keluar di sini siapa? Naga. Memangnya naga behintalu dalam botol. Dustainya wara. Udah pintar pula sponsor. Dipadahakan susu beruang, nyata susu sapi. Pian mun susu beruang, belum mencapai susunya, ditungkapnya udah. Diuntai. Kan dustai, zaman badusta aja. Badusta ke kampung orang mah aku bujang, padahal 2 bininya udah. Jadi kasihan anak orang dibini, sekalinya sudah nangka 3 nih ini. Kan sudahnya artinya barana kan hanya tahu pada laki ini sudah membini lain nuikongan, lain ulun. Saya ikut aja di rumah, di jalan banyak. Allah. Ada susu, ada arak, ada air biasa. Dipilih Nabi susu. Kenapa? Karena susu adalah susu. Susu tupian. Ya. Maaf benar Bang Ulun. Bila taparak susu ada kawa? Ada kawa dah? Hah? Mesti mengguliming. Jangan bamik kedengaran binian. Disiapkan susu, Nabi minum susu. Kenapa Nabi minum susu? Karena susu jangankan diminum. Apa ya? Pian tertawa pada hulu ya Pak. Hulu kata di mana jutaan nah. Tuh bibinian aja. Sarik kawan ulun. Aja ada padangan sini aja sarik kayaknya sayang aja lah. Bibinian. Itu bibinian minta maaf lah kalau menyuruh anak tuh bujur-bujur anaknya disuruh nih kada dia payakan anak ulun umpara tagotuk rina. Kenapa Pak ulun niup banget udah Pak tatiup makanya. Kaparakan orang anak aja disuruh jangan londehi seorang. Lagi guru di bimbunan minta tambah pulang. Kenapa Nabi pilih susu? Amun di dunia ini pian 3 macam susu. Amun kada bebotol, becangkir, betingkil. Amun di surga lain. Di surga tuh mun kada becangkir atau besungai. Karena di surga itu ada 4 sungai hebat. 1 sungai madu. Siap-siap pian di madu. Ada sungai susu, siap-siap mandi susu. Sungai. Ada sungai arak. Ayo remaja muslim yang rela menahan nafsunya kada minum arak di dunia, menahan daripada sabu-sabu, menahan daripada jenit, menahan daripada lempok. Itu
itu nanti akan disiapkan arak sungai. Minum behimat di situ kada teler. Di sini jenet hanya sabigi sudah bagayang tiang masjid. Waduh. Bagayang tiang masjid. Allah, jangan. Ada aja yang lain minuman, kenapa harus memilih sabu-sabu? Ada aja. Dan itu kada kau dimulai bila tak mulai sekali nyanyap. Ada apa? Pesan ulun untuk orang tua bertahan, didoakan anak hari-hari. Salah satu ijazah ulun menerima di Jawa dahulu adalah anak itu Pak Emun hendak soleh solehah, tiap hari bacakan dia Fatihah. Mau Inur, mau Ijak, mau Adul, mau Ahmad, mau Bambang, mau Sutoyo, mau Juleha, mau Jubaidah, bacakan tiap ikungnya Fatihah. Musyahadahnya disuhud bila membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doakan mudahan anakku jadi ahli ibadah. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita berdoa mudahan jalannya lurus menuju surga, jangan simpang kanan kiri lagi. Nah, itu sekali aja membaca Fatihah sehari, bilanya berlima anak, lima kali. Mudah-mudahan anak kita jadi orang soleh. Kenapa dipilih susu? Senyum pulang. Andai kau pilih arak oleh Jibril, umatmu akan teler semua. Ramajanya teler, anak-anaknya teler, tuan gurunya teler. Pamaulitan menepak terbang tahu gugur-gugur teler. Pangolo teler juga. Disuruh nikahan orang, harus orang nikahan diri sendiri. Teler tapi Nabi pilih susu sehingga umatnya insya Allah kada banyak nang teler. Nang teler itu daripada nyak kehabisan makanan. Wadah kami ada kehabisan makanan. Jenit habis, sabu-sabu habis, topi miring habis, bet nyamuk di piriknya, campur spiritus, campur asam kamal 2 biji, lombok perawit 3 biji, diminumnya kada mabuk lagi mati. Mana lain aja baikun itu samprut tuh aja mati. Ini obat nyamuk sebagian sebulatan itu loh. Allah Akbar. Mudahan kita selamat bertahan. Ujar Jibril, kau minum susu laqad asabtal haq, pilihan Anda tepat. Cuma sayang kada habis. Yang engkau habiskan wahai Rasulullah itu gambaran umatmu banyak masuk ke dalam surga, tapi sisanya umatmu bakal masuk neraka sebahagian. Ujar Nabi Muhammad, sini cangkirnya, sini gelasnya, aku akan habiskan supaya umatku semua masuk surga. Ujar Jibril, qad jabbal qalam, sudah tulisannya di atas kayak itu, kada bisa lagi, habis waktu sudah. Habis waktu, sadang ceramah. Nyala? Kedua, Nabi mendengar umatnya masuk neraka, ya menangis. Kita jangan pada usaha. Nabi gambaran kita aja toh, anak pian ditangkap polisi menyabuk, hukumannya 5 tahun penjara. Adalah mamanya tertawa. Biar aja buntat juga. Adalah itulah. Sanakal-nakal anak, sabuntat-buntat anak, mamanya mendengar 5 tahun di penjara. Udin. Udin. Anden sudah ditangati menyapunya buaya. Ayah di penjara. Jangan kuitan nang lalaki ini anggota paham tadi kan. Pada bapak kadang kali kita mangkusi gratis. 5 tahun ngeri makan nih. Allah. Nah itu bang,
Anak masuk penjara, menangis-nangis kuitannya, ya Allah. Anak masuk neraka ya Pak. Allah, ada nangis lagi kita, pasti nangis kita. Nabi Muhammad punya umat, ada umatnya masuk neraka. Pian menggerung nangis Nabi Muhammad. Saking sayangnya lawan kita. Episode ketiga terakhir. Setelah ini kita akan pulang. Episode ketiga, ketika Nabi sudah berada di hadrat Allah, di hadapan Allah, bersaksi zat basyariah Nabi Muhammad, bersaksi zat wajibil wujud, laisa kamislihi syai'un. Ujar Nabi di hadapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ujar Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat di seluruh jagat alam raya ini mendengar ucapan nang berdua ini, mendengar ucapan Nabi Muhammad at-tahiyatul, mendengar jawaban Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat di 7 lapis langit, malaikat di bumi, malaikat di alas, malaikat di kursi, malaikat di mana aja serentak berucap assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Alam berataan, bukan cuma malaikat, sampai binatang, sampai kasusuruk, sapi, hadangan, kambing, kerbau, apalagi itik, japun, berataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa pertemuan Nabi dengan Allah. Alam aja indah luar biasa, alam aja cantik luar biasa. Bagaimana dengan Allahnya? Nabi setelah mengucap itu langsung tertunduk. Ujar Tuhan, ujar Tuhan, is'al ma syi'ta ya habibi Muhammad. Selamat datang kekasihku Nabi Muhammad, pinta apa yang kau pingin pinta, pinta. Nabi ini pian lain orang permintaan kayak gitu lain tentu. 2 kali Allah berfirman is'al ma syi'ta ya habibi Muhammad, pinta apa yang kau pingin pinta wahai kekasihku Muhammad. Nabi sampai Allah yang ketiga berfirman irfa' ra'saka ya habibi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad kekasihku. Diangkat oleh Nabi kepalanya, diangkat kedua tangannya. Ujar Tuhan is'al ma syi'ta ya habibi Muhammad, pinta apa yang kau pingin pinta wahai kekasihku Nabi Muhammad. Rasul dengan lirih sambil menetiskan air mata, beliau berucap, ya Rabb, wahai Allah, saya tidak berjuang untuk diri sendiri, saya tidak minta untuk keselamatan Muhammad ya Allah, saya tidak minta keselamatan Khadijah al-Kubra, saya tidak minta keselamatan Fatimah az-Zahra, saya minta hanya satu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Saya tidak rela umat saya satu pun masuk neraka, saya tidak rela. Tidak rela saya kalau ada umat saya masuk neraka satu saja. Bah ini kapuncaknya ini. Ya kah? Di bawah kada kabul. Sisi pertama kada kabul, sisi kedua ada kabul, umatnya masuk surga berataan. Sisi ketiga langsung berhadapan lawan Allah. Jawaban Allah bagaimana? Ya Allah, ulun kadarila kalau ada umat ulun masuk neraka saya kau aja.
jangan 10, jangan 100. Saikung ulun kada puas hati, ulun kada tenang hati ya. Jawaban Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu hafal beratan ayatnya. Tapi ulun paling senang membaca ayat itu. Dibulik-buliki nyaman bang mulai dibulik-buliki. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ujar Allah, wahai kekasihku Muhammad, apa yang kau minta, aku Allah akan kabulkan semua permintaanmu. Umatmu semua bakal masuk surga. Sampai hatimu rela dan tenang, sampai ikam tenang wahai Muhammad. Yang penting kau senang, yang penting kau tenang. Umatmu gak usah kau pikirkan, pasti berataan masuk surga. Mendengar hadis ini, riwayat ini, senang hati kita. Tapi pian tahulah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku bakal masuk surga terkecuali yang tidak ingin masuk surga. Siapa yang kada hendak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat lawan aku bakal masuk surga, siapa yang membangkang kepadaku bakal kada masuk surga. Berarti inya kada hendak masuk surga. Sudah dikiau 5 kali sehari, tetap pada intat-intat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, haur terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, haur pulang. Subuh malandawan, zuhur hauran, asar kalapahan, maghrib mengantukan, isya taguringan. Dikiau masuk surga orang hakunnya. Pada iran-iran, nah ini orang kada hendak masuk surga. Jadi ulun ini kan biarlah ceramah tuh kadang-kadang kayaknya adzan ini harus diubah jadi bahasa Indonesia. Kada paham. Mun hayya 'alas shalah kada paham. Hayya 'alas shalah. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Ada heran-heran, nang bagawi tetap bagawi, nang memasak tetap memasak, nang menyamur pakaian tetap menyamur pakaian. Ada dah hendak ke masjid. Tuh ada kami. Sini mirip. Oh mirip di sini. Nah, tahu bang, orang tanggung jawab nih. Bang lo begisah. Ada heran-heran. Apa perlu dirubah bahasa Indonesia? Ayo sembahyang. Supaya paham, hayya 'alas shalah paham. Ayo sembahyangan. Berbuat oi supaya anu sedikit semangat. Nah, itu kira-kira banyak nama masjid tak? Jadi subuh kaina diubah. Salatu khairum minan naum diubah. Goreng itu lebih baiknya. Salat itu lebih baik dari buhannya air. Itu banyak tuh subuh enak. Yang bisa baca lah kaca masjid. Napa aja diganti-ganti bahasa Indonesia. Padahal orang Islam tuh baik. Islam isa subuh al-zuhur asar maghrib. Bila kada bajuhur agamanya lain Islam Islam. Bila bajuhur kada bersubuh kada agamanya iyam. Bila ba'asar lawan maghrib aja Bila maghrib aja Bila kada sembahyang lalu habis. Allah mudahan kita jadi ahli salat. Pian anak itu, nah ini konsep ulun dan memang agama itu. Anak itu kada usah dipadahi himat-himat.
mun hendak anak baik kada maksiat kada umpat teler kada umpat panjinet, kuncinya satu, sembahyang dijaga. Bila anak kita jadi ahli sholat, bila orang adzan inya baudu sudah. Apalagi bila orang adzan inya ke masjid, wah itu luar biasa. Kenapa? Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat mampu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah bila anak pian jadi ahli sholat, katujuh ke masjid, katujuh sholat 5 waktu, insya Allah kada bakal umpat menjinit, kada bakal umpat menyabu, kada bakal umpat minum lempok. Ya Allah, didoakan tiap kali sujud. Doa ulun apa? Kalau pian batakon, pian peng mendoakan anak kayak apa? Ulun mendoakan anak tanpa batas waktu. Bila ingat anak didoakan. Bila melihat anak guring, mudahan inya tenang hidup sebagaimana tenangnya waktu tidur. Bila inya makan, ya Allah bukakan pintu rezekinya seluas-luasnya, nyamankan hidupnya seumur hidup sampai ke surga kayaknya. Bila inya rami, kama farahtahu fid dunya fafarrihu fil akhirah. Sebagaimana engkau senangkan hidupnya di dunia, senangkan pula kayaknya di akhirat. Tiap saat, tapi nang intinya doa pian apa? Sujud terakhir. Jangan kada ingat Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hafal? Alhamdulillah belum. Itu bahasa Arabnya Quran. Jadi pian sujud kayak ini aja kesimpulannya dalam hati, ya Allah jadikan ulun, anak istri ulun, keluarga ulun di rumah ini menjadi ahli sholat. Itu kan cukup. Bahasa kita, jadi jangan kremot. Ya Allah, batal sembahyang. Jadikan menantu ulun, laki ulun jadi orang penyembahyang. Batal sembahyang dalam hati aja. Tapi kita lawan Allah tuh gaya merintih dia. Ya Allah, jadikan ulun, jadikan anak ulun, jadikan keluarga ulun jadi ahli salat ya Allah. Jauhkan mereka dari segala maksiat dan munkarat ya Allah. Insya Allah biar tiap hari berdoa 5 kali kabul. Kabul. Biar kedosa menyuruhnya sembahyang sorangan kena. Sembahyang sorangan hendak kak berkat doa. Biar kekuatan doa lebih kuat daripada kekuatan nasihat. Lebih kuat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja barangkali Bang Ulo melihat jam. Itu aja barangkali yang saya sampaikan. Cuman ada lagi, ini adalah buku yang ulun tulis tentang Abah Guru Sekumpul. Ini sudah sangat banyak dicetak, sudah melebihi 50.000 eksemplar. Ya kah? Ini judulnya Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul yang ulun tulis di tahun 2015, haul ke-10 Abah Guru Sekumpul. Nah, ini 3 bulan kemudian 100 karamah Abah Guru Sekumpul. Nah, ini isinya adalah sejak lahir beliau sampai wafat beliau. Adapun ini adalah 100 kejadian luar biasa khawarikul adat karamah Abah Guru Sekumpul yang diceritakan oleh para ulama kita. Ulun ambil dari cerita-cerita ulama kita. Ada yang mengambil dari Guru Bakri, ada yang ulun ambil dari Guru Zuhdi, ada yang ulun ambil dari Guru Hadrawi, ada ulun ambil dari Guru Kapuh Ridwan Basri, ada dari Guru Sayrazi, dan termasuk Abah ulun sendiri. Termasuk cerita ini ada yang ulun langsung saksikan kejadiannya. Ada keluarga ulun, kamanakan ulun masih hidup orangnya di Banjar. Malam Sabtu tadi ketemu karena ulun di Sungai Lulut bebacaan. Kebetulan inya berdiam di Sungai Lulut, jadi ulun sempat ke rumahnya. Kamanakan ulun tuh, itu kejadiannya waktu di sekolah di Manrantau. Selesai olahraga membagusakan jilbab, pacul jarum pintulnya diigut, kawan di belakang bagaya menapak-napak takajut inya tak unta jarum pintol. Sayang jarum pintol, jaka pintolnya aja kan 10 biji kada bapak. Tak unta jarum pintol. Jarumnya boleh.
jadi sampai ke usus. Dan jarumnya itu menurut ketika dirungsin itu anunya tajamnya ke atas, pentolnya itu di bawah. Ini tidak bisa dihisap, dikeluarkan terkecuali operasi. Operasi puluhan juta. Nah, ketika sudah di rumah sakit ulin hendak dioperasi, ujar Abah Ulun kebetulan kayaknya. Jadi jar Abah Ulun kada usah dulu dioperasi, adang dulu. Aku akan minta banyu tawar lawan guru sakumpul. Tulak ke sakumpul, begitu sampai di teras sudah guru membukakan. Guru langsung bukaan lawang. Ada apa, Mat? Abah Ulun kan Muhammad, kawan sekelas Abah guru sakumpul dahulu di Darussalam. Ada apa, Mat? Ya karena orang Bakawan mat ya kan, Mbak. Iya bagi ya, namun ulun kada nih bang nyamar kuitan mat. Dibuka lawang oleh guru. Anu guru pacujuan ulun di rumah sakit hendak dioperasi karena tetelan jarum pentol. Ujar guru, kada bapak aman aja nya keluar ya los lagi. Jangan banyu tadi aqua ditiup Abah guru. Ada salah duduk yang ditiup berdiriannya. Nyapian mau yakin kan usah nang anu guru bacakan itu baca bebanyakan mari 50.000. Bacakan ini. Ada usah gin guru tuh ada aja. Jadi udah tiupakan anak ulun di dahinya, di muntungnya, di buritnya, di pelernya ya Allah. Banyak 2.000 beri. Jadi walhasil banyu tadi dibawa Abah ke rumah sakit ulin, diminumakan lawan kemenaan ulun tadi, diminumakan asli aqua, tapi pian tahulah rasanya genyir, menjelujuk parut. Begitu minum setengah butuh sampai diminumnya langsung menjelujuk ke parutan, langsung muntah, langsung mengelenteng di lantai rumah sakit, jarum pentol tak keluar. Taramah Abah guru, namun ulun memberi makin takasaknya. Ya Allah, ini guru sakumpul, ya Allah, klenteng jarum pentol gugur neta. Jadi jar nang keluarga, alhamdulillah. Dokternya tadi diam, ada jadi operasi ya. Innalillah. Jadi duit. Itu salah satu karamah. Ulun pribadi pernah mengalami juga, kada usah ulun sampaikan terlalu panjang ya Allah kisahnya. Ulun ada perlu duit kada banyak 100 juta waktu itu. Ya, datang ke sakumpul. Abah sudah meninggal, Abah sudah meninggal. Di kubur itu ulun kada baca Yasin, kada baca Fatihah. Ulun sapasia curhat lawan Abah guru. Bah ulun ini perlu. Ya, alhamdulillah ketika berangkat dari Makam Sidin bajalan plong sudah. Kenapa? Waktu ulun duduk serasa ulun didatangi Sidin. Ujar Sidin, jangan gelisah, tenang aja, urusan Abah ini. Nah, sehari kemudian sudah dapat duit 100 juta. Untuk apa? Bayar tiket ziarah Wali Songo PP. Karena mun kada dibayari dibatalkannya dan gagal ziarah Wali Songo. Alhamdulillah jadi haja berkat Abah guru sakumpul. Banyak lagi karamah di sini lah. Silahkan yang hendak memiliki buku ini di luar sana disiapkan oleh kawan-kawan ulun di situ. Hadiahnya Rp50.000. Ya kah? Nah, kemudian ada kalender juga ulun membawa gasan pesantren. Ulun punya santri kurang lebih 800 orang dari Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim. 800 orang gratis, tidak bayar SPP. Gaji gurunya kayak apa guru? Ya ulun bangga situ kamari mencari akan. Alhamdulillah ulun kada bagaji jadi pengasuh, tapi gurunya perlu juga bagaji karena pinanya gurunya bisa berokok, bisa makan, bisa minum, sehingga perlu duit juga. Yalah ada ulun, alhamdulillah pian nambari.
Hadirin rahimakumullah, itu saja yang ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pian berataan kalau ada dalam penyampaian ceramah ini yang tidak berkenan di hati pian sekalian, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membuahkan rahmat Allah yang luas, dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati, demikianlah ceramah agama dan mau'izah berkhusus yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga dapat dijadikan perubahan hidup dan perisai bagi kita semua.